Puji Tuhan, pada malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tajuk yaitu pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan, choose life. Dan kita sama lihat bahwa pilihan tentang choose, tentang keputusan untuk memilih, ada di sebuah research temukan bahwa rata-rata average orang dewasa membuat kira-kira yaitu 35.000. Wow, saudara bisa bayangkan 35.000 keputusan atau pilihan setiap hari. Jadi setiap hari kita mau tidak mau, kita harus membuat keputusan, kita harus membuat pilihan. Ada juga pilihan ya dalam bentuk seperti kecil lah. Kita mungkin pilih kita mau makan di mana, betul tidak? Baju apa yang kita pakai, kasut apa yang kita mau pakai. Semuanya adalah pilihan. Biasanya kalau hari Ahad, soalan yang paling susah lah hari Ahad itu setelah habis ibadah, ibu bapak saya tanya, Pak Wilson mau makan di mana? Ya, kalau tanya makan di mana tuh sebenarnya soalan yang senang, betul tidak? Diberikan pilihan. Tapi pilihan ini tidak mudah. Kalau tanya saya mau pilih makan fish and chip, ya kan, makan goreng-gorengan. Tapi saya juga harus memikirkan ibu bapak saya. Tak mungkin kan mereka sudah berumur, mereka makan gorengan terus, ya kan, mereka makan yang tidak sehat. Jadi pikir mana ya, kalau dalam hati mau fish and chip. Tapi kalau pikir mau makan bersama satu keluarga, harus cari yang sup, harus cari yang sehat, ya. Jadi itu pilihan yang mungkin menurut kita kecil, tapi juga mau tidak mau kita ambil pilihan. Tidak ada tempat namanya suka hatilah di mana saja. Tak ada kan, ada orang saya ingat ada viral ya di Indonesia, nama cafe dia, restoran dia Suka Hati. Wah, jadi kalau search di Google Suka Hati, jumpa restoran Suka Hati. Ini pilihan yang mungkin kecil, tapi kadang-kadang juga kita harus mengambil pilihan yang sukar. Seperti pilihan pasangan hidup. Ya, siapa yang kita mau nikah? Ya, siapa yang kita akan spend seumur hidup kita dengan siapa? Pilihan ini adalah pilihan yang besar. Dan pilihan yang besar ini membawa dampak pengaruh bagi bukan saja diri kita, tetapi bila kita memilih pasangan, contohlah kita memilih siapa yang kita akan kawin, itu juga akan mempengaruhi keluarga kita, betul tidak? Ibu bapak pasangan kita juga adalah ibu bapak kita. Ya. Juga kita punya parents adalah juga ibu bapak pasangan kita. Dan juga bagaimana anak kita nanti, bagaimana anak kita membesar. Itu adalah sebuah keputusan yang beri dampak generasi yang berikutnya. Ya, pada keturunan kita. Jadi ini adalah saya katakan sebuah kepilihan yang besar juga memberikan dampak mau tidak mau juga kepada orang lain. Pada orang-orang di sekitar kita. Nah kita lihat bahwa ada satu pilihan yang sangat menyedihkan, yaitu pilihan bangsa Israel saat mereka di pintu masuk. Oke, di pintu masuk tanah perjanjian Tuhan, di tanah Kanaan. Di situ sebelum mereka masuk, sebelum mereka menginjak tanah perjanjian yang diberikan Tuhan, mereka keluar dari Mesir. Beratus tahun mereka diperbudakan oleh Mesir dan Tuhan bawa mereka melalui Musa ke tanah perjanjian. Dan di pintu tanah perjanjian mereka mengirim 12 pengintai, 12 spy untuk melihat di tanah itu, bagaimana tanah itu, bagaimana seperti apa gambaran tanah perjanjian Tuhan. Dan kita tahu bahwa cerita ini 10 pengintai, 10 spy, mereka bawa laporan, ya betul, tanah yang Tuhan akan janjikan kepada kita, tanah Kanaan berlimpah susu, madu, ya anggurnya, wow anggurnya besar. Ya sampai di kisah di situ bahwa mereka bukan ambil anggur macam biasa, seperti kalau kita pergi supermarket kan, kita ambil anggur kan letak dalam plastik bag. Tak, mereka angkut anggur saudara. Boleh bayangkan anggurnya besar gimana, mereka harus angkut 2 orang untuk bawa anggur itu. Jadi tanah yang subur, tanah yang boleh katakan kelimpahan lah. Apa yang ditanam jadi. Tetapi 10 pengintai ini, mereka juga membawa berita yang busuk. Ya, firman Tuhan bukan dikatakan buruk, tapi busuk. Mereka katakan, wow, musuh di tanah itu sangat kuat, kotanya besar, ya kubunya tinggi, dan badan mereka, tubuh mereka, askar mereka itu seperti raksasa.
Dan kita lihat diri kita macam belalang. Dan kita tidak pasti akan menanglah lawan mereka. Sangat sedih ya bahwa 10 pengintai ini bukan sekedar membawa berita busuk, tetapi juga lewat berita mereka mempengaruhi, mereka mencemari pikiran bangsa Israel. Saat itu mereka mendengar berita mereka. Tetapi hanya Yosua dan Kaleb, mereka berkata, ya betul, mereka banyak, mereka punya kubu, mereka punya kota yang besar. Tetapi kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Tapi karena bangsa Israel lebih dengar majority, 10 orang pengintai ini, mereka ambil keputusan, sudahlah, baik kita balik ke Mesir. Ya kita masuk berperang dengan mereka, tak ada chance. Baiklah kita pilih untuk balik ke Mesir. Kita pilih untuk komplain dengan Tuhan, kita pilih untuk marah dengan Tuhan. Tuhan, Engkau bawa kami ke sini untuk kami mati kah? Ya kan? Baik kami balik ke Mesir. Dan ketidaktaatan mereka karena pilihan mereka yang memberikan dampak bahwa satu generasi ini harus mati di padang gurun. Tuhan marah, Tuhan berikan perintah pada Musa. Ya oke lah, generasi ini yang umur 20 tahun ke atas, kamu tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Kamu harus mati di padang gurun. Jadi mereka 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Kenapa? Pilihan mereka yang salah. Pilihan mereka pilih untuk mendengar ketakutan mereka. Mereka memilih untuk mendengar berita busuk. Mereka memilih mendengar yang mungkin bukan meragukan iman. Dan mereka berputar 40 tahun di Mesir. Dan hanya bangsa Israel yang berumur 20 tahun yang ke bawah. Artinya apa? New generations. Generasi yang baru. Tuhan tidak give up. Ya, Tuhan tidak give up dengan bangsa ini. Dia katakan, oke lah kalau generasi ini suka betul Mesir, ya kamu tinggallah di padang gurun. Saya angkat satu generasi yang baru, anak-anak kamu yang 20 tahun yang ke bawah. Mereka lah yang akan masuk ke tanah perjanjian. Nah, sudah berlalulah 40 tahun. Dan Musa sudah berumur 120 tahun. Dan Musa sudah tahu bahwa ini adalah waktu-waktu terakhir dia. Ini adalah last moment dia. Ini adalah, dia tidak akan lama lagi hidup. Dan dia lihat yang 20 tahun ke bawah, mereka sudah dewasa. Mereka sudah menjadi orang yang kuat. Mereka sudah menjadi bangsa yang banyak. Mereka sudah bertumbuh menjadi 600.000 jumlah lelaki. Dan Musa menyampaikan firman ini kepada mereka. Yaitu kita sama-sama lihat di Ulangan 30 ayat 11. Ini adalah ucapan terakhir Musa kepada mereka. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu hari ini. Tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Kita berhenti di sini. Firman Tuhan katakan bahwa Musa katakan, aku akan sampaikan kepadamu hari ini. Tidakkah di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita. Dan memperdengarkan kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambil bagi kita. Dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukan. Tetapi firman ini sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Musa sampaikan kepada mereka, kepada generasi baru ini, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah akan naik ke langit mengambilnya bagi kita, memperdengarkan kepada kita supaya kita melakukannya. Musa sampaikan mereka, hey, perintah yang akan saya sampaikan kepadamu bukanlah sesuatu yang asing. Bukanlah something new. Kamu sudah pernah tengok, kamu punya nenek kamu, datuk kamu punya bapak, kamu punya ibu. Sudah saya pernah perintahkan kepada mereka, mereka tidak mau dengar. Dan saya percaya bahwa kamu juga pernah mereka sampaikan perintah ini. So apa yang perintah yang saya sampaikan kepadamu bukanlah sesuatu asing. Sesuatu yang kamu pernah dengar, sesuatu yang kamu dapat paham, sesuatu yang tidak complicated. Dan saya yakin bahwa sangat mudah
akan kamu turuti dan taati. Ada ayat yang lain juga berkata bahwa di Roma 10 ayat 8. Tetapi apa katanya nih? Firman itu dekat padamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ini di kitab Ibrani, dia juga ulangi kata Musa. Ya, itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku, Roma 10, ya Rasul Paulus sampaikan ini. Roma 10 ayat 8. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Berita Injil yang disampaikan, khotbah yang selalu disampaikan oleh pastor, oleh penginjil, itu bukanlah sesuatu yang complicated untuk kita taati. Amen. Rasul Paulus katakan, untuk diselamatkan, untuk dapat keselamatan itu hanya mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu. Kita lihat pelayanan Yesus. Kita bersyukur kan bahwa Tuhan kita itu dia melayani kita. Ya, dia bercakap dengan kita dengan bahasa yang kita dapat mengerti. Amin. Dia melayani kita sesuatu yang kita dapat relevan dengan kita. Coba bayangkan kalau Tuhan kita itu dia hanya boleh bahasa Ibrani, Hebrew. Wah, habislah hari ini yang kita ada di sini kan. Ya, yang orang tak tahu bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, tak masuk surga. Ya. Wow. Tuhan kita tuh Tuhan yang boleh relevan, boleh relate dengan kita. Kita lihat Tuhan kita yang pernah datang di bumi ini, yang melayani kita, yaitu siapa? Namanya Yesus. Yesus dia sampaikan khotbah. Kalau kita lihat Injil Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Ketika Yesus berfirman, ketika Yesus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, I love it, saya suka. Kenapa? Dia suka mengambil perumpamaan. Apa itu perumpamaan, Pastor? Ya, dia suka ambil illustrations, gambaran. Seperti contoh, dia sampaikan bahwa hati manusia itu seperti 3 jenis tanah. Dia kan orang mendengar firman Tuhan, semua orang boleh mendengar firman Tuhan. Semua orang pernah dengar firman Tuhan. Tetapi hati manusia itu ada 3 jenis tanah. Tanah yang pertama adalah tanah yang berbatu-batu. Ya, artinya apa? Banyak kali dengar khotbah, tapi tak ada satupun khotbah pastor, firman Tuhan pastor bertumbuh dalam hidup kamu. Kenapa? Hati kamu keras. Jadi tidak dapat bertumbuh. Jadi Yesus menggunakan gambar seperti seorang petani, ya, menabur benih. Ya, kita baca firman Tuhan, kita dengar khotbah, kita memuji Tuhan, kita naikkan praise and worship, kita dengar nasihat daripada pemimpin rohani, daripada pastor. Itu adalah benih. Tetapi benih itu tidak menentukan, ya, apakah itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Yang menentukan adalah tanah. Yesus juga mengambil perumpamaan tentang ladang. Ya, ladang, ada lalang, ada padi. Ya. Seperti inilah gambaran Yesus tentang akhir zaman, ya, tentang bumi ini. Semua orang akan mati. Ya, semua orang hidup. Orang jahat kah, orang baik kah, ya, orang pergi gereja kah, orang tak pergi gereja kah, semua orang hidup, semua orang berhidup, bernafas. Tapi ada satu waktu mereka akan dihakimi. Ya, seperti ladang, di ladang itu ada padi, ada lalang. Nanti kita lihat bahwa ketika waktu menuai, padi selalunya berat, menunduk. Tetapi lalang tak ada isi kan, lalang tak ada isi, lalang lurus. Jadi nampaklah perbedaan. Dan lalang itu dikumpulkan, dibakar. Dan padi itu dijerami. Dan juga Tuhan Yesus sampaikan perumpamaan bagaimana kerajaan surga itu ada. Seperti domba yang terhilang. Seperti apa Bapak di surga itu, seperti apa kasih Bapak di surga itu. Yesus gunakan gambaran, ilustrasi. Macam mana ya saya mau explain kasih Tuhan itu. Dia gambarkan
gembala ini ada 100 domba, dia hilang satu domba, dia sanggup tinggalkan 99 domba untuk cari satu yang terhilang. Itulah kasih Bapa, itulah kasih Tuhan, bahwa dia sanggup tinggalkan 59 untuk cari satu yang terhilang. Supaya domba ini tidak terhilang, lari. Ataupun sesat, ataupun dimakan serigala. Wow, ini artinya apa? Tuhan mencari orang yang terhilang. Tuhan mencari orang yang berdosa. Tuhan mencari orang yang mungkin menurut kita tidak layak menerima kasih Tuhan. Menurut kita tidak layak menerima pengampunan Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi orang itu. So, is that amazing? Ya kan? Tuhan ingin bicara kita dengan cara yang kita paham. So itu kita tidak perlu rasa macam rendah hati. Oh Tuhan tak dengar doa saya sebab apa? Saya tak boleh bahasa Inggris, Pastor. Ya kan? Kalau saya bahasa Inggris mungkin doa saya lebih dijawab Tuhan. Oh mungkin saya bahasa Arab mungkin ya. Saya bahasa Ibrani, Hebrew ataupun Greek. Baru Tuhan dengar doa saya. No, Tuhan itu adalah Tuhan yang firman Tuhan katakan bahwa yang perintah yang dia sampaikan kepada kita adalah sesuatu yang senang, dimengerti. Sesuatu yang kita boleh paham. Tapi kadang-kadang hati kita lah yang membuat kita tidak menerima firman Tuhan itu. Lalu dia sampaikan, ingatlah, aku menghadap kepadamu hari ini. Kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Saudara coba selidiki. Tadi kita baca dari ayat yang ke-11 kan. Saya dapati bahwa ada 2 kali diulang katakan hari ini. Ya hari inilah saya akan sampaikan. Hari inilah saya menghadapkan kamu. Hari inilah saya memberikan pilihan. Kadang-kadang kebenaran firman Tuhan harus kita respon segera. Amen. Harus kita tanggapi segera. Kadang-kadang kita selalu punya pikiran, nantilah ada kesempatan. Nantilah tunggu saya kaya, ya. Nantilah tunggu saya kawin, ya kan. Nantilah tunggu saya ada pekerjaan. Nantilah tunggu saya hidup senang. Baru saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Baru saya mau datang ke gereja. Barulah saya mau melayani Tuhan. Saudara, kata nanti ini kita tidak tahu ya, bila ya. Selagi kita mendengar hari ini, today, itu adalah sebuah kesempatan. Itu adalah sebuah kesempatan bagi kita. Ya, bagaimana kalau nanti itu tidak ada lagi kesempatan ataupun sudah terlambat? Kadang-kadang kita boleh mungkin plan lah, mungkin umur-umur ini saya akan lakukan ini, ya kan? Umur-umur ini kita boleh lakukan ini. Tapi kita lihatlah, ya. Apakah planning kita sesuai dengan keinginan kita? Kadang-kadang di luar keinginan kita terjadi dalam kehidupan kita. Seperti pada kita berduka dengan kepergian Pastor Novel. Kita tidak mengerti, ya kan? Baru menikah, ya kan? Kita tidak mengerti. Selagi kita dengar hari ini, itu adalah kesempatan. Itu adalah peluang bagi kita untuk respon firman Tuhan. Di Ibrani 3 ayat 7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Mereka ambil contoh bangsa Israel. Mereka tunggu nanti tunggu kita kuat. Nanti tunggu kita dilatih lah, mungkin kita latih berperang, mungkin tunggu kita ada kuda, baru kita masuk ke tanah Kanaan. Mereka mungkin berpikir seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan pada hari ini, kamu dengar suara Tuhan, janganlah keras hatimu. Berikutnya di Korintus 6 ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amen. Tuhan tidak tunggu kita siap.
Tuhan tunggu respon kita. Haleluya. Tuhan tidak panggil orang yang sempurna. Tuhan mencari orang yang mau. Memberi tidak menunggu cukup banyak. Memberi mulai daripada apa yang ada. Melayani tidak menunggu cukup kita punya talenta, punya skill. Melayani mulai daripada hati yang bersedia. Kita melangkah, kita meresponi firman Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan akan memampukan kita. Haleluya. Kata nanti itu kadang-kadang saya boleh istilah bahwa kita tunggu dengan kekuatan kita lah. Tunggu dengan kekuatan saya, dengan kemampuan saya lah. Baru saya mau. No. Kita bertindak, Tuhan yang memampukannya. Haleluya. Mari kita lihat berikutnya. Hari ini, Musa katakan hari ini, pilihlah. Ya, pilihlah. Mau berkat atau kutuk. Mau kehidupan atau mati. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah ketetapannya dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi untuk kita memilih kehidupan, memilih berkat, kita harus apa? Mengasihi Tuhan. Love God, mengasihi Tuhan. Saudara perhatikan bahwa Musa tidak letak, oh kamu harus turuti jalannya, perintahnya, ketetapannya, dan mengasihi Tuhan. Musa letak perkataan yang first di ayat 16 ini adalah apa? Love God, mengasihi Tuhan. Saudara, sadari tak jemaat-jemaat Tuhan kalau saat kita mengasihi, kita melihat bahwa perintah itu bukanlah sebuah beban. Amen. Saya ambil cerita contoh lah. Bila kita love someone, kita bila mengasihi seseorang. Nampaknya kayaknya cinta itu jadi buta ya. Orang cakap dia hodoh lah. Dia tak cantik lah, dia tak handsome lah. Tapi kita jatuh cinta. Cinta pandangan pertama, ya kan? Pandangan pertama. Look, everything perfect. Ya, semuanya sempurna. Saya sedikit lah pengalaman saya jatuh cinta. Oke. Ini waktu saya di sekolah di US, right? Saya jatuh cinta dengan seseorang dan orang ini betul-betul saya udah lama suka. Ya. Dan saya tahu dia bukan orang Asia, dia orang Barat, dia orang UK, orang Inggris. Dan saya kan bila saya ajak dia I love you, saya suka kamu, let's go date ya. Pergi dating. So saya ajak dia pergi piknik. Ya kan orang putih suka piknik. Orang Asia kalau piknik. Aduh sunburn lah pastor ya kan. Saya tahu saya coba tahu orang Barat tuh suka piknik. Ya. Tadi saya bilang saya piknik nanti saya masak. Masakan. Kita piknik sama-sama. So saya setelah di Google. Makanan apa sih UK yang paling terkenal? Ya. Dan muncul di Google makanan Inggris yang biasanya terkenal itu Egg Benedict with holiday sauce. Ya, kamu search lah di Google resepi dia macam mana. Karena membuat apa tuh Egg Benedict? Telur yang macam mana saya mau explain ya? Telur dia bukan telur rebus. Telur yang kita harus saya coba gambarkan lah macam mana buat telur itu. Kamu harus mendidihkan air panas dan kamu harus letak garam di air panas itu sampai mendidih. Bila mendidih kamu harus off api dan kamu harus gunakan sudu untuk buat tornado air itu. Buat spin air itu. Dan kamu harus ambil telur, kamu crack, buang dalam air itu. Dan telur itu akan berpusing-pusing. Jadi di bagian luar telur itu yang warna putih, Egg Benedict itu masak di dalam masih mentah. Itu namanya Egg Benedict. Jadi saya challenge diri saya. I think saya boleh lah buat ini. Saya tengok chef Gordon Ramsay macam dia buat ya kan orang putih punya masakan. Wow, saudara, saya habiskan berapa telur? Hampir 10 telur saya buat. Tak jadi-jadi. Demi saya mau bawa makanan yang mungkin dia amaze dia. Bagi saya tidak ada apa-apa. Karena apa? Saya jatuh cinta dengan dia.
So sampai telur yang ke-11, jadi. Telur ke-11 jadi. Egg Benedict. Terus buat holiday sauce. Holiday sauce itu adalah sos lemon. Saya lupa lah. Sos lemon dengan kuning, telur kuning. So saya lemon dan kacau. Kacau dia bukan tak boleh kacau di tempat yang sejuk. Kamu dia harus di atas uap air. Di atas uap air kamu harus kacau sampai dia jadi sos. Saya buat semua itu. Oke, dari saya bangun pagi jam 5 pagi saya bangun. Saya planning saya jumpa dia jam 8 pagi. So jam 5 pagi saya sudah siap semuanya. Saya last minute akhirnya jadi. Saya bawa bagi dia. Saya bawa blanket, saya bawa selimut. Alright. Akhirnya piknik. Ya cerita panjang ya tidak jadi sama dia lah. Tapi karena saya jatuh cinta dengan dia, saya sanggup buat semuanya. Kadang-kadang kalau kita sudah hilang kasih dengan Tuhan, hati-hati. Ya, kita sudah tidak punya kasih, mengasihi Tuhan, artinya kasih kita mulai dingin, kita mulailah komplain. Ya, kita mulailah hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita mungkin mulailah kita mengeluh. Ya. Itu orang yang kasihnya sudah dingin di Wahyu 2. Ya di Wahyu 2 ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu. Baik jerih payahmu, mau ketekunanmu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau sudah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh kerana namaku, engkau tidak mengenal lelah. Ini jemaat yang amazing, betul tidak? Jemaat yang luar biasa, dia melayani, rajin melayani, sabar, ya. Jemaat ini juga pandai, ya dia tes orang yang khotbah ini betulkah sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidak dengar khotbah begitu saja, mereka tes ini sesuai dengan Alkitabkah, firman Tuhan. Mereka menderita nama Yesus. Namun ayat 4, demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan apa? Kasih yang mula-mula. Sedih. Tuhan katakan, kamu buat semua ini, kamu busy melayani, kamu busy memberitakan namaku, kamu busy bekerja ataupun di luar sana. Orang tahu kamu adalah anak Tuhan, tapi saya tahu isi hati kamu. Tapi saya tahu dalam hati kamu tidak ada lagi kasih yang mula-mula, yang semangat yang mula-mula untuk mengasihi saya, melayani saya. Mungkin karena terbiasa. Ya, mungkin karena mereka sudah terbiasa, mungkin mereka sudah pandai dan mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Sebab itu kita cek diri kita bahwa dalam kesibukan kita, apakah kita melayani dengan kasih Tuhan? Ya, apakah kita menyembah Tuhan dengan kasih Tuhan? Apakah kita datang ke gereja dengan kita masih mencintai Tuhan? Atau kita datang melayani ke gereja ataupun menjalani hidup kita sehari-hari tidak ada lagi kasih kita kepada Tuhan. Karena kalau sangat bahaya orang yang tidak memiliki kasih Tuhan yang mula-mula, mereka menjadi orang yang kritikal, mereka boleh menjadi orang yang judgmental, ya suka menghakimi, orang yang mungkin sinis, ya. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, saya yakin bahwa kita menjadi orang yang dapat mengasihi orang lain juga. Amen. Karena kita mengasihi Tuhan. Berikutnya kita lihat ayat yang ke-17. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah yang lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Dan kita lihat bahwa firman Tuhan katakan bahwa come on, biar hatimu jangan pergi daripada aku. Telingamu dengarlah kepadaku. Di Matius 11 ayat 15 katakan siapa yang bertelinga, Yesus katakan siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Musa katakan, listen to me, dengarkan saya. Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, siapa yang punya telinga, dengar.
Kita semua tahu ya, tidak semua murid-murid Yesus dengar. Ada satu yang tidak dengar. Yaitu apa? Yudas, ya kan? Yudas tidak dengar. Sudah 3 tahun bersama Yesus. Tuhan Yesus sudah melakukan mukjizat, Tuhan sudah melakukan perkara yang besar. Tak ada seperti Yesus. Dia sampaikan khotbah firman Tuhan. Bahkan Yesus juga menegur Yudas. Oh, mungkin kita bertanya, kalau tak ada Yudas kan Yesus tak disalib. Jangan berpikir seperti itu. Tuhan boleh pakai orang, artinya walaupun kalau Yudas taat, ya pasti kehendak Tuhan terjadi dengan memakai orang lain. Mungkin ahli Farisi, mungkin bangsa Romawi. Tetapi karena Yudas sudah ditegur banyak kali, akhirnya dia jadi orang yang menyerahkan Yesus. Yudas sudah dengar kali banyak khotbah, dinasihati, tapi dia tidak dengar. Apakah telinga kita, pikiran kita, hati kita mendengar firman Tuhan saat disampaikan? Setiap minggu, setiap hari kita membaca firman Tuhan. Dan kita lihat ayat yang terakhir, ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini, kepadamu, kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, choose life, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tuhan katakan, pilihlah kehidupan dengan apa? Mengasihi Tuhan. Ayat 20. Allahmu, mendengar suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjutmu untuk tinggal di tanah dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka. Choose life, pilihlah aku, pilihlah kehidupan dengan mengasihi Tuhan. Mungkin kita bertanya, pastor, orang yang tak mengasihi Tuhan, orang yang tidak kenal Tuhan, mereka hidup? Apa maksudnya kehidupan? Saya selidiki kata asli kehidupan. Dalam bahasa Ibrani adalah hayim. Ya, kalau pilihlah kehidupan adalah bahayim. Hayim artinya adalah bukan sekadar hidup bernafas, tetapi bicara tentang kepenuhan hidup, fullness of life. Bicara tentang flourishing, kelimpahan. Bicara tentang hidup di bawah berkat Tuhan. Orang di luar sana mereka boleh sibuk bekerja dan memperkayakan diri. Ya betul, mereka jadi kaya. Ya mereka, saya boleh katakan mereka hidup dalam mewah. Yang orang di luar sana tidak kenal Tuhan. Tetapi hidup mereka tidak pernah penuh. Fullness of life. Pernah jumpa orang yang tidak pernah rasa cukup? Pernah, ya kan? Kita lihat, kita bandingkan, hidup dia kaya, hidup dia mampu, hidup dia mewah. Tapi selalu komplain, ya kan? Selalu membandingkan diri dengan orang lain. Selalu berkata tidak cukup, selalu cari lebih lagi kaya. Ya. Udah kaya, jadi kaya, lebih kaya, lebih kaya. Tak pernah cukup, tak pernah cukup. Selalu ada tamak, selalu gaduh tentang harta. Ya, selalu tak ada pernah kata puas. Tetapi orang yang hidup di bawah berkat Tuhan, mereka alami namanya kepenuhan hidup. Artinya apa? Ya kalau bandingkan apa yang saya miliki, tak sebanyak orang itu, tak sebanyak orang yang mengenal Tuhan. Tapi saya rasa penuh, saya rasa diberkati. Saya rasa bersyukur. Amen. Hidup di dalam berkatnya Tuhan. Saya sangat senang bahwa kata pilihlah. Ini sebuah ajakan. Tuhan itu bukan Tuhan yang memaksa. Tuhan itu dia bukan Tuhan yang ingin kontrol hidup kita. Dia berikan kita hak kebebasan. Dia berikan kita hidup mau-maunya kita. Terserah kita. Tetapi dia beritahu kita pada malam ini. Pilihlah kehidupan. Choose life. Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saya percaya bahwa pilihan kita untuk kehidupan. Bukan saja
hidup kita diberkati, tetapi anak cucu kita, generasi berikutnya diberkati. Amen. Dengan kita mengasihi Tuhan, dengan kita mengasihi Yesus. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan pada malam ini. Di Yohanes 10 ayat 10 saya minta pemain musik untuk dapat maju depan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya, saya percaya bahwa kelimpahan ini bukan sekadar bicara tentang duit, bukan sekadar bicara tentang harta, tetapi kelimpahan adalah bicara tentang kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Berapa banyak di luar sana orang yang hidupnya kaya, tapi hidupnya rasa bersalah terus, rasa tertuduh terus, tidak damai sejahtera. Tidak ada rasa macam tenang. Tetapi bagi kita, di dalam Tuhan, ada ketenangan, ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Amen. Ada kehidupan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama lihat bahwa kisah bangsa Israel ini, bahwa sebuah pengajaran bagi kita. Mereka diberikan pilihan. Kamu mau pilih hidup atau hidup di berkat ataupun kutuk dan kematian. Dan kita memilih adalah dengan hati kita. Boleh aja kita katakan, Jesus I love you, saya mengasihi engkau. Tapi hati kita lain. Dan apa yang di dalam hati kita itu tidak dapat ditipu. Itu tidak dapat dinafikan bahwa apa hati kita akan muncul melalui tindakan kita, percakapan kita, cara pikir kita. Dan Musa sampaikan ini kepada generasi berikutnya. Tapi kita lihat bahwa setelah generasi Yosua meninggal dan generasi berikutnya masuk di kitab Hakim-Hakim, mereka tidak demikian. Hati mereka jauh daripada Tuhan. Dan terjadilah apa yang difirmankan Tuhan. Hidup mereka di dalam kutuk. Hidup mereka dibawa ke tempat pembuangan di Babel, di Persia. Tapi kalau mereka masih setia dengan Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, semua perbuatan mereka diberkati Tuhan. Semua usaha mereka disertai Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pada malam ini